halaman 72 ya. Ya. Hadis 45 halaman 92 hadis ke-45. Judul Maja'a fi syiyamit tatawwu'i bi ghairi tabyid. Hadis yang berbicara tentang puasa sunat dengan tidak disyaratkan niat pada malam hari. An Aisyah qalat, daripada Aisyah katanya, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, telah masuk atasku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Faqala, maka sabdanya, hal indakum syai'un, adakah padamu sesuatu? Artinya, adakah pada kamu persiapan sarapan pagi? Nah, itu pertanyaan Rasulullah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalat, katanya, qultu la. Siti Aisyah menjawab, kataku tiada, tidak ada persiapan untuk sarapan pagi. Kala, sabdanya, fa inni shaimun, maka bahwasanya aku puasa. Itu dalilnya bahwa puasa sunat tidak disyaratkan meniatkan pada malam hari, boleh pada pagi hari. Kitanya menyenam menumpuk laku modelnya juga anak kabu ada gua rumah katanya na masakan bengayo berumah lah anak, berarti ini saimun, aku berpuasa. Tinggal lagi Allah, berusaha lagi Allah, udah ku aman. Jadi udah dia kuat itu. Kenapa ya bangun bunga? Berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib niatnya harus pada malam hari, tidak boleh pada siang hari, atau tidak boleh pada setelah salat pada ketika masuk waktu subuh. Hadis yang ke-46, An Aisyah qalat, daripada Aisyah katanya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'dini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ia akan aku. Fayaqulu indaki ghada, maka katanya Rasulullah bersabda, adakah di sisi engkau makanan? Kalau ada ini makanan pagi. Kalau makanan malam itu namanya isya'an. Asya'an waktu makan malam. Fa'aqulu la, maka aku kata tiada ya Rasulullah, tiada persiapan apa-apa untuk sarapan pagi. Fayaqulu inni shaimun, maka aku kata tiada. Fayaqulu, maka sabdanya, inni shaimun, aku puasa. Nah, ini kan mudahkan urusan Rasulullah anak abu-abu. Jadi setiap kondisi dan kesempatan beliau selalu menggunakan untuk menjalankan perintah Allah. Dalam kondisi makanan Rasulullah, berarti makanan ini disedekahkan kepada orang lain. Sehingga hadis Nabi, bila katanya tatagun kuah, berbanyakkanlah kuah ini untuk bisa dibagikan kepada tetangga dan jiran-jiran. Itu dalam kondisi banyak. Beliau bersedekah, mempraktekkan sendiri sedekah dan menganjurkan sedekah kepada para umat. Dan ketika kondisi di rumah tidak ada apa-apa, beliau berpuasa. Jadi tidak ada waktu atau saat yang berlalu tanpa terisi oleh ibadah.
Tambah lagi kita kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, bisa juga dan mudah caranya. Misalnya begini, waktu kita jaga, berarti kita bekerja dengan niat demi mencari nafkah untuk keluarga, biar setiap langkah yang kita langkah ini mengandung nilai ibadah. Dan ketika kita sudah capek, maka kita beristirahat ke dalam masjid dengan niat i'tikaf. Jadi istirahat bisa watente menambah tenaga untuk bekerja kembali, dan juga istirahat itu pun mengandung nilai ibadat i'tikaf. Seandainya sambil tak istirahat kita tengok dalam masjid, jadi masuk ke masjid istirahat, duduk sebentar atau berbaring sebentar, niatnya i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, sengaja saya i'tikaf karena Allah. Seandainya tertidur, maka tidur kita itu setiap nafas yang keluar terhitung nilai ibadah. Itu artinya tidak ada waktu yang sia-sia. Setiap waktu kita manfaatkan untuk bermubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran daripada hadis ini. Ketika Rasulullah tidak ada makanan, beliau tidak marah. Dan Siti Aisyah pun tidak menjawab yang membuat Rasulullah menjadi marah. Yang katanya nabu bunganya panai bubur kan po. Itu jawaban kita kan. Kalau Rasulullah tidak ada persiapan makanan pagi ini, enggak ada. Kalau enggak ada, ini saimun, saya berpuasa. Hana tamahlo mau ujung. Nyodanya baru kata pegang, ini saimun, saya puasa. Puronyona, puronya berarti puasa alom lah. Nyatnya nyodanya. Maka Rasulullahnya memang merupakan contoh teladan akhlakul karimah. Kemudian balat, katanya, artinya Siti Aisyah berkata, fa'atani yauman, maka datang akan daku pada suatu hari. Ini kenapa kalimatnya datang akan daku? Padahal Siti Aisyah itu kan salah seorang ummul mukminin, istri Rasulullah. Karena Rasulullah mempunyai beberapa orang istri dan ada gilirannya masing-masing. Hari ini menjadi untuk ummul mukmininnya, tengok gede. Makanya kalimatnya fa'atani, maka datang akan daku pada satu hari. Fakultu, maka kataku, ya Rasulullah, hai Rasulullah, innahu kat dia, bahwasanya sungguh datang hadiah. Pagi ini ada hadiah untuk sarapan pagi. Kala sabdanya, wa mahia, apa dia? Kala qultu, haisun. Kala katanya, aku kata haisun. Kala sabdanya, ama ini kat asbahtu saiman, bukankah bahwasanya sebenarnya aku jadi puasa? Kala katanya, tuma akala, kemudian makan dia. Jadi pada suatu hari Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada orang yang memberikan hadiah untuk sarapan pagi. Apa hadiah itu? Rasulullah bertanya. Kira-kira jawabannya sepotong roti. Tetapi Rasulullah menjawabkan, aku sudah berpuasa, niat puasa tadi. Aku begitu pagi-pagi tadi sudah niat puasa. Tapi ini ada roti Rasulullah. Kemudian Rasulullah membuka puasa dengan memakan roti. Ini menandakan yang pertama, puasa ini tidak mesti niatnya pada waktu malam, puasa sunat. Dan yang kedua, menandakan puasa sunat itu kita yang menjadi rajanya. Mau buka silakan, mau mempertahankan pun lebih baik.
Jadi begitulah kondisi kehidupan Rasulullah. Hidup sederhana namun jiwanya kaya. Pada detik-detik terakhir Rasulullah kena wafat. Detik-detik terakhir Rasulullah wafat akibat penyakit demam tinggi, demam yang luar biasa. Itu penyebabnya. Jadi pada malamnya panjang debu kan, banyak lampu panjang lampu di rumah Siti Aisyah kehabisan minyak, nggak ada lagi minyak karena dia pakai minyak lampu zaman, banyak zaman pakai minyak. Malamnya Siti Aisyah menjaga Rasulullah, sementara Rasulullah tengah menggigil luar biasa. Jadi untuk nak belum minyak hanape Rasulullah yang merupakan pemimpin dunia dan akhirat, tapi begitulah kondisi di rumahnya karena lebih mementingkan kepada yang dipimpin daripada beliau sendiri. Hanape kakek gejaklah Siti Aisyah gebak banyaknya, ditinggalkan Rasulullah di rumah. Tinggal Rasulullah di rumah karena keadaan di kondisi itu pura. Turun Siti Aisyah, wahai penduduk Makkah, siapa yang mau memberikan pinjaman atau memberikan pinjaman minyak untuk saya isi, karena Rasulullah tinggal di rumah, lampunya kehabisan minyak, dan sebagai borok baju perang, gebah baju perang Rasulullah tahu yang kebaik ke borok je. Jadi waktu kejaknya kan jauh-jauh melompat rumah karena kondisi Madinah dulu tidak seperti kondisi Madinah hari ini. Kan lagi orangnya jauh-jauh rumah je melompat, rupanya melompat ke rumah Yahudi. Yahudi yang tunduk di bawah peraturan Islam. Pegah Yahudi, ada apa Aisyah? Boleh Yahudi, saya butuh minyak untuk mengisi lampu karena Rasulullah dalam kondisi sakit. Oh, sama saya ada. Kalau ada, ini sebagai boroknya. Pegah Yahudi, bajai busau sebagai borok. Yang kegecok lah minyaknya dari Siti Aisyah keluar rumah berpudip lampu untuk menjaga Rasulullah sakit. Begitulah kondisi kehidupan sederhana Rasulullah. Kemudian ada lagi waktu yang mubud Hasan dan Husain. Hasan dan Husainnya dia anak makanan lapar, menangis dan melapor kepada pada bubuk Siti Fatimah dan Hasan Husain. Dia bubuk Siti Fatimah, ingatlah Siti Fatimah, Hasan Husain. Kan Siti Fatimah pada bubuk Hasan dan Husain, dan Siti Fatimah, Hasan dan Husain. Anak makanan dia kagak klik Hasan dan Husain. Kebetulan ada pekerjaan yang tugasnya mengambil air dari dalam sumur. Jadi ia dalam sumur berkeluar. Rasulullah bekerja demi memperoleh uang untuk membawa pulang kepada cucunya. Kerja Rasulullah ubah ia sampai hidup leureung karena salah ke ia hidup leureung. Yang panjang cerita haji yang kesimpulan oleh yang toke ini mengintai Rasulullah, mengikut di belakang Rasulullah. Apakah benar uang yang dapat tadi dipergunakan untuk cucu atau bukan? Dan yang si toke tadi ini tidak tahu bahwa yang bekerja ini adalah Rasulullah.
Dia pikir orang biasa. Karena kakak ya tidak ini kok rupanya ya uang gaji tadi Rasulullah beli kurma. Nah padu-padu buah kurma, gecok buah, gejuk ke Hasan Husain, gejuk ke Siti Fatimah, gegele Siti Fatimah. Ayah kali baju, hilung kali ke Rasulullah. Padahal Rasulullah mulai pagi tadi menahan lapar sampai kadro wadai baju makanan Rasulullah tidak makan. Begitulah kehidupan Rasulullah. Jadi hidupnya serba sederhana, lebih mengutamakan kepentingan kepada umat. Dan setiap kondisi lagi ada belakangnya beliau selalu mengisi untuk ibadat. Maka kalau kita misalnya begini, ada orang yang bilang ikutlah Rasulullah, ikutlah Rasulullah, itu bagaimana pengertian ikut Rasulullah? Pengertian ikut Rasulullah, setiap ada kesempatan bernilai ibadah, itu artinya. Kita ke WC ikut Rasulullah, berarti mau masuk WC baca doa, keluar dari WC baca doa, sampai ke WC kita berzikir dalam hati misalnya, jangan dengan mulut. Kamu ngomong apa? Kena yang berarti itu pengertian ikut Rasulullah. Ketika kita tidak ada, tidak mengeluh. Ketika kita lebih memberikan kepada orang lain, itu pengertian ikut Rasulullah. Jadi kalau begitu yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang dikatakan dengan akhlakul karimah, yang sesuai seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Status hadis ini adalah hasan. Kemudian An Aisyah kala kuntu ana wa Hafsah, daripada Aisyah katanya adalah aku dan Hafsah saimataini, puasa berdua-dua. Jadi Hafsah istri Rasulullah, kemudian Siti Aisyah pun istri Rasulullah. Fa'urida lana ta'amun, dan dihidupkan orang bagi kami ta'am, makanan, dihidang, didatangkan kepada kami makanan. Ishtahainahu, yang kami ingin akan dia. Jadi kami dua-dua berpuasa, tiba-tiba ada orang yang menghidangkan makanan yang cocok dengan selera kami. Hijau waktu hebori kan, pokoknya makanan yang sangat selera. Fa'akalna minhu, maka kami makan daripadanya. Faja'a Rasulullah SAW, maka datang Rasulullah SAW. Fabadartani, maka mendahulu akan daku kepadanya Hafsah. Jadi ketika Rasulullah datang, maka Hafsah terlebih dahulu menyambut kedatangan Rasulullah. Wa kanat ibnata abiha, dan adalah ia anak bapaknya. Fakalat, maka katanya, ya Rasulullah, inna kunna sa'imataini. Ini laporannya, bahwasanya adalah kami itu puasa tadi. Fa'urida lana ta'amun, maka didatangkan bagi kami makanan. Ishtahainahu, yang kami ingin akan dia. Makanan itu sangat cocok dengan nafsu kami, selera kami. Makanan cukup bala, ada jamu gak ada pre-pre. Pak tak puasa itu punya pipa wadahnya nggak berapa makanan. Ada anak tak puasa, anak tak pakai. Tak bagi wadah lagi, kan? Fakalna minhu, maka kami makan daripadanya. Kami makan. Kala sabdanya, aqdiya yauman akhara makana. Kata oleh kamu, kedua kamu, hari yang lain akan tempatnya. Jadi kalau membuka puasa sunat karena menuruti nafsu makan, kebetulan ada makan yang sesuai dengan nafsu, maka Rasulullah menganjurkan untuk mengkadanya. Nampak? Tapi kalau membuka puasa sunat karena demi silaturahmi, misalnya ada hal-hal lain yang lebih penting,
itu tidak dianjurkan untuk mengqadhakannya. Poh 13 huruf atau jam 11 siang lah. Ada orang yang menghadiahkan mie pakai bir kepiting. Lang kepitingnya luar biasa loh, pakai udang lagi. Dan yang buat mie-nya yang paling terkenal di Kota Langsa. Lu ya bapak ada yang ada baju mie bu dia puasa mana? Aku bukan puasa. Itu karena makan istahainahu namanya. Kita berbuka puasa karena memakan makanan istahainahu yang sesuai dengan selera nafsu. Berarti kenapa kita berpuasa tadi? Karena tidak ada makanan yang sesuai nafsu. Ketika ada makanan yang sesuai nafsu, maka nafsu-nafsu itu pun tidak kita belenggukan lagi. Padahal tujuan daripada puasa membunuh nafsu. Maka Rasulullah menganjurkan untuk mengqadhakannya. Mumpung kan? Status hadisnya hasan. Ana status. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada salah seorang daripada jamaah, yaitu Ibu Supriyati, yang mana kondisi beliau sekarang dalam kondisi sakit, boleh sakit, pokoknya parah sakit. Ini saya bacakan Fatihah sekali. Kita niatkan semoga Allah memberikan yang terbaik kepada beliau. Semoga Allah memberikan yang terbaik insyaallah kepada beliau. Dilulung kelilung Al-Fatihah tadi baru nekenidun. Yang niatnya semoga dengan berkat kita membacakan Ummul Quran, Allah memberikan yang terbaik di sisi Allah kepada Ibu Supriyati ala hadhihi niyah Supartiyah ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Nyoba kali apa ya pertanyaan. Bila seseorang kesiangan sembahyang subuh karena baru terbangun, kelo karena tidak diurut-urutnya beda nangkau, lalu tidak langsung salat, apakah salat itu tunai atau qadha? Tetap qadha. Karena pengertian daripada qadha melaksanakan salat di luar waktu yang telah ditentukan, itu namanya qadha. Dia ada dua, artinya kalau memang sengaja mengeluarkan salat dari dalam waktu, hukumnya dosa dan wajib qadha. Kalau tidak sengaja, misalnya karena tertidur, dan tidak ada sedikit pun niat dalam hatinya, tidur ini rencana untuk menggeser waktu salat misalnya, tiba-tiba terbangun sudah di luar waktu, wajib qadha dan tidak berdosa, karena tidak ada, bukan disebabkan oleh lalai atau sengaja. Sepupu laki-laki dari saudara laki-laki ayah, apakah termasuk wali ayah?
sepupu laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Sepupu laki-laki, sepupu laki-laki dari saudara laki-laki ayah. Jadi ayah punya abang atau adik yang laki-laki, kemudian abang atau adik punya anak, ini anak adik dan anak abang itu namanya sepupu. Apakah termasuk wali ayah? Termasuk ketika tidak ada wali yang di atasnya lagi nanti. Yang tidak ada di atasnya lagi, yang ada cuma itulah yang menjadi wali. Bagaimana niat salat mayit ghaib yang paling singkat yang sudah dianggap sah niat? Misalnya kita mau salat jenazah ghaib yang ada di Jinib atau di tempat lain, sudah disebutkan namanya oleh imam. Kalau sudah diniatkan, sudah disebutkan namanya oleh imam, kita niatnya begini: sengaja saya salat jenazah gaib kepada orang yang disalatkan oleh imam. Sengaja saya salat jenazah gaib kepada orang yang disalatkan oleh imam. Tahu? Menyerah temayang di Drote. Ada informasi bahwa ada kawan meninggal di Banda Aceh, misalnya namanya siapa, Superman misal namanya, nah, kan? Sengaja saya salat sunat jenazah gaib kepada Superman. Itu syarat untuk bisa salat jenazah gaib, harus sudah dimandikan. Kalau belum dimandikan tidak boleh. Makanya kita cari informasi dulu. Ada saudara yang meninggal, cari informasi dulu, atau pegang hubungan gede. Nanti kalau sudah dimandikan, WA atau beritahu, itu baru bisa salat. Karena syarat untuk bisa salat harus sudah dimandikan. Yang syaratnya, yang hanya dimandikan anjir loh. Nyajil, karena yang kita berdoa itu kepada arwah, boleh sebelum dimandikan atau sudah dimandikan nggak apa-apa, karena seandainya pun dimandikan itu bukan arwah yang dimandikan tetapi jasad. Sementara yang kita doakan kepada arwah itu tidak berhadas, arwah itu tidak bernajis. Yang bernajis, yang perlu kita bersihkan adalah jasad. Maka tidak ada kaitan antara belum dimandikan dengan kita doakan. Nah, artinya belum dimandikan, belum disucikan, apakah boleh kita doakan? Boleh, karena yang kita doakan kepada roh, sementara yang dimandikan adalah jasad. Nampak? Beda-beda masalah. Hah? Iban? Ya. J. Kan salat gaib. Jadi salat dua. Salat hadir. Jadi lawan daripada gaib itu hadir. Salat hadir ini ada dua sifat. Yang pertama masih ada mayat di depan. Yang kedua mayatnya sudah dikuburkan. Dua-duanya itu salat hadir namanya, bukan gaib. Jadi kalau memang kita terlambat datang sehingga mayatnya sudah dikuburkan, kita salat dikubur, sengaja saya salat di atas ini mayat karena Allah menghadap kubur salatnya, karena dia mayat harus di hadapan. Nggak apa-apa, boleh, kecuali Wahabi yang berganjil namanya yang
karena jarang-jarang melaksanakan salat tersebut, jadi sering lupa kalau yang niat fajar nyana belum niat tanyonya kajian yang apa yang ada. Tapi wallahu a'lam bishawab. Yang nak beralih kajian. Jadi tiga nabut kan baga kita yang buat jamun kena di kampung. Tiga tumpu kurang tehat, tiap ni buat. Tiga tumpu mengangkat mampu yang kodrik dia buat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi